Oke, selamat malam dan selamat berjumpa bersama saya Rinaldo Simanullang dan bersama teman saya Efrin Eduardo Simatupang. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang simulasi dan pemodelan metode Monte Carlo. Berikut penjelasannya. Metode Monte Carlo merupakan bentuk simulasi probabilistik di mana suatu solusi dari suatu masalah diberikan berdasarkan proses randomisasi atau acak. Proses acak ini melibatkan suatu distribusi probabilitas dari variabel data yang dikumpulkan berdasarkan data masa lalu maupun distribusi probabilitas teoritis. Simulasi Monte Carlo adalah tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan sampling dari proses random. Dasar simulasi Monte Carlo adalah mengadakan percobaan atau eksperimen pada elemen-elemen probabilistik melalui sampling acak, sehingga simulasi Monte Carlo mengizinkan manajer untuk menentukan beberapa kebijakan yang menyangkut kondisi perusahaan. Berikut tahapan metode Monte Carlo. 1. Membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. 2. Membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. 3. Menentukan interval angka random untuk tiap variabel. 4. Membuat angka random. 5. Membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Oke, ini berikut tahapan Monte Carlo. Tahapan metode Monte Carlo mendefinisikan distribusi probabilitas untuk diketahui secara pasti dari data yang didapatkan dari pengumpulan data di masa lalu. Variabel yang digunakan dalam distribusi harus disusun distribusi probabilitasnya, yaitu mengkonversikan distribusi probabilitas ke dalam bentuk frekuensi kumulatif. Distribusi probabilitas kumulatif ini akan digunakan sebagai dasar pengelompokan batas interval dari batasan acak. Menjalankan proses simulasi dengan menggunakan bilangan acak, faktor-faktor yang sifatnya tidak pasti sering sekali menggunakan bilangan acak untuk menggambarkan kondisi yang acak akan memberikan gambaran dari variasi yang sebenarnya. Analisis yang dilakukan dari keluaran simulasi sebagai masukan bagi alternatif pemecahan permasalahan dan pengambilan kebijakan. Pihak manajemen dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi yang sedang terjadi dengan hasil simulasi. Untuk lanjut contoh penyelesaian metode Monte Carlo akan dilanjutkan dengan teman saya. Berikut contoh soal metode Monte Carlo dan penyelesaiannya. Sebuah toko buku memperkirakan permintaan buku perharinya menurut suatu pola distribusi sebagai berikut. Nomor urut 1, permintaan perharinya 5 dan frekuensinya 10. Nomor urut 2, permintaan perharinya 4, frekuensinya 10. Nomor urut 3, permintaan perharinya 8, frekuensinya 15. Nomor urut 4, permintaan perharinya 7 dan frekuensi 30. Nomor urut 6, permintaan perharinya 9 dan frekuensinya 15. Dan sehingga mendapatkan jumlah keseluruhan 100. Dari masa lalu, pengusaha buku ini hendak memperkirakan pola permintaan dalam ukuran waktu 6 hari di bulan berikutnya agar dapat mempersiapkan jumlah sepatu dalam tokonya. Ada beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan contoh soal metode Monte Carlo. Langkah pertama yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Nomor 1, frekuensinya 10, distribusi frekuensinya 0,10. 0,10 ini didapat dari 10 banding 10 per 100 sehingga mendapatkan hasil 0,10. Dan berikut juga nomor 2, frekuensinya 10, distribusi frekuensinya 0,10. Nomor 3, frekuensinya 15, distribusinya 0,15. Didapat dari 15 banding 100 sehingga mendapatkan hasil 0,15. Nomor 4, frekuensinya 20, distribusi frekuensinya 20.
Berikut juga dengan nomor 5, frekuensinya 30, distribusi frekuensinya 0,30. Sama dengan nomor urut 1 seperti pertama. Didapat dari nilai frekuensi 30 dibagi 100 hingga hasilnya 0,30. Berikut juga nomor 6, frekuensinya 15, distribusi frekuensinya 0,15 hingga jumlah keseluruhan 1,00. Langkah kedua yaitu membuat distribusi frekuensi kumulatif. Nomor 1, frekuensinya 10, distribusi frekuensinya 0,10, distribusi kumulatif 0,10. Nomor 2, frekuensinya 10, distribusi frekuensinya 0,10, distribusi kumulatifnya 0,20. Ini didapat dari 10 ditambah 10 menjadi 0,20. Nomor 3, frekuensinya 15, distribusi frekuensinya 0,15, distribusi kumulatifnya 0,35. Ini didapat dari 0,20 ditambah 0,15 hingga menghasilkan 0,35. Nomor 4, frekuensinya 20, distribusi frekuensinya 0,20, distribusi kumulatifnya 0,55. Didapat dari 0,35 ditambah 0,20 hingga menghasilkan 0,55. Nomor urut 5, frekuensinya 30, distribusi frekuensinya 30, distribusi kumulatifnya 0,85. Ini didapat dari 0,55 ditambah 0,30 hingga mendapatkan hasil 0,85. Nomor urut 6, frekuensinya 15, distribusi frekuensinya 0,15, distribusi kumulatifnya 0,85. Ini didapat dari 0,85 ditambah 0,15 menjadi hasilnya 100. Total keseluruhannya 1,00. Ketiga yaitu menentukan interval angka. Nomor 1, frekuensinya 10, distribusi kumulatifnya 0,10. Distribusi kumulatif 0 sampai 10. Nomor 2, frekuensi 10, distribusi kumulatifnya 0,20, distribusi kumulatifnya 11 sampai dengan 20. Nomor 3, frekuensinya 15, distribusi kumulatifnya 0,35, distribusi kumulatif 21 sampai 35. Nomor urut 4, frekuensinya 20, distribusi kumulatifnya 0,55, distribusi kumulatif 36 sampai 55. Nomor urut 5, frekuensi 30, distribusi kumulatif 0,85, distribusi kumulatif 56 sampai 85. Nomor urut 6, frekuensinya 15, distribusi kumulatifnya 100, distribusi kumulatif 86 sampai 100. Langkah keempat yaitu menentukan angka random. Diberikan 6 bilangan acak yang mewakili banyaknya permintaan dalam 6 hari, yaitu 52, 17, 90, 05, 28, dan 12. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Hari ke-1, angka acaknya 52, permintaan harian yang disimulasikan 5. Hari kedua, angka acaknya 17, permintaan hari yang disimulasikan 4. Hari ketiga, angka acaknya 90, permintaan hari yang disimulasikan 8. Hari keempat, angka acaknya 0,05,
permintaan hari yang disimulasikan 7, hari kelima angka acaknya 28, permintaan hari yang disimulasikan 6, hari ke-6 angka acaknya 12, permintaan hari yang disimulasikan 9. Sehingga total permintaan 6 hari yang disimulasikan menjadi 39 dan mendapatkan hasil 39 per 6 sama dengan 6,5 permintaan harian rata-rata. Sekian penjelasan tentang contoh soal penyelesaian metode Monte Carlo. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atau kita semua. Sekian dan terima kasih.